Halo teman-teman semua. Eh, Pada episode kedua ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa sih itu gerak lurus berubah beraturan? Jadi gerak lurus berubah beraturan itu ya di mana benda itu bergerak dengan percepatan tetap. Nah, beda dengan gerak lurus beraturan di mana benda bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, di sini bendanya itu bergerak dengan percepatan tetap, oke? Jadi apabila ada suatu benda ya bergerak, dia itu bisa saja semakin lama itu semakin dipercepat, ya, semakin lama semakin dipercepat. Di sini saya akan memberi tanda positif sehingga dia disebut dengan benda yang bergerak dengan percepatan tetap. Nah, ada juga benda yang bergerak, oke. Oke, dia bergerak semakin lama semakin lambat. Oke. Sehingga benda tersebut kita katakan benda yang bergerak dengan perlambatan tetap. Karena dia bergeraknya semakin lama semakin lambat hingga berhenti. Di sini dengan perlambatan tetap. Oke. Jadi GLBB itu adalah benda yang bergerak dengan percepatan tetap, ya, di mana apabila benda tersebut bergeraknya semakin lama semakin cepat dinamakan percepatan tetap. Apabila benda tersebut bergerak semakin lama semakin lambat hingga berhenti dinamakan dengan perlambatan tetap. Nah, di dalam gerak lurus berubah beraturan itu ada 3 rumus, ya. Berbeda dengan gerak lurus beraturan yang dimana cuma ada satu rumus, S sama dengan V kali T. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan akan ada 3 rumus. Nah, apa aja itu? Nah, mari kita pecahkan satu-satu. Oke, kita turunkan satu-satu. Nah, yang pertama itu kita menurunkan untuk mencari kecepatan. Oke, kita sekarang mencari kecepatan. Nah, seperti yang kita dapatkan di episode sebelumnya, bahwasannya percepatan itu rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T. Oke. Nah, di sini kita buat V2 kurang V1 per T2 kurang T1. Nah, di sini kita akan bisa buat suatu permisalan, ya. Jadi V2 itu sama dengan VT, maksudnya itu benda yang bergerak dengan kecepatan pada saat T, dan V1-nya itu kita namakan V0. Maksudnya adalah kecepatan awal benda. Lalu T2, ya, sama dengan T kita buat, dan T1-nya itu kita buat adalah 0. Maksudnya itu waktu awalnya yang sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita masukkan, ya, kita substitusikan A sama dengan V2-nya tadi adalah VT, Oke, V1-nya adalah V0, T2-nya T, kurang T1-nya 0. Jadi A sama dengan VT kurang V0 per T. Nah, di sini bisa kita kali silang, ya. Kali silang. Oke. Lalu A kali T, ya, jadi sama dengan VT kurang V0. Nah, dalam matematika, ya, matematika kita, ya, di sekolah, ya, V0-nya ini minus V0 ini pindah ruas ke sisi sebelah kiri, dan tandanya yang negatif berubah jadi positif, sehingga, ya, V0 tambah AT sama dengan VT. Sehingga untuk rumus, ya, rumus kecepatan dalam GLBB itu VT sama dengan V0 tambah AT. Oke, ini untuk kecepatan dalam GLBB. Oke, inilah dia rumus untuk mencari kecepatan dalam GLBB. Oke, saya berikan teman-teman semua, ya, waktu untuk mencatatnya.
Oke, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke mencari jarak, rumus jarak dalam GLBB. Nah, kita catat dulu tadi rumusnya. Yang pertama kita dapat bahwa kecepatan dalam GLBB VT sama dengan V0 tambah AT. Oke. Sekarang kita ingin mencari ya rumus GLBB dalam jarak. Oke. Kita tahu bahwasannya dalam fisika rumus kecepatan rata-rata itu bisa kita tulis seperti ini. V sama dengan VT tambah V0 per 2. Ya. Rata-rata. Oke. Lalu, ini bisa kita kali silang. 2V sama dengan VT tambah V0. VT tadi itu rumusnya V0 tambah AT. Ya, kita masukin. 2V sama dengan V0 tambah AT tambah V0. Oke. Lalu 2V sama dengan V0 tambah V0 yaitu 2V0 tambah AT. Oke. Nah, di sini ya, jadi V sama dengan 2V0 tambah AT per 2. Oke. Ya, kedua ruas kita bagi 2. Jadi, menghasilkan V sama dengan 2V0 tambah AT per 2. Nah, ini bisa kita coret ya. Karena penyebutnya sama-sama 2. Karena kalau sederhana itu seperti ini. V sama dengan 2V0 per 2 tambah AT per 2. Jadi ini bisa dicoret. Oke. Nah di sini jadinya kan rumusnya V sama dengan V0 tambah setengah AT. Nah di dalam episode sebelumnya kita mengetahui bahwasannya V itu sama dengan S per T ya. Yang dimana S sama dengan V kali T ya. Di sini saya tulis S sama dengan V kali T, maka V sama dengan S per T. Jadi di sini S sama dengan V sama dengan S per T. Jadi kita lanjutin ya di sini. Jadi S per T sama dengan ya V0 tambah setengah A kali T. Ya, kali silang ya. Jadi kali silang. Jadi S sama dengan, jadi seluruh ruas sebelah kanan itu dikalikan dengan T. Oke. Jadi V0 kali T tambah setengah ya A kali T. Nah, dikalikan T lagi, jadilah dia T kuadrat. Oke. Maka inilah rumus jarak dalam GLBB. S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Nah, di sini saya kasih juga lagi waktu teman-teman untuk mencatatnya. Oke, sekarang yang ketiga, kita itu, nah ini kita catat lagi ya, rumusnya yaitu S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Nah, untuk rumus yang ketiga, nah ini kecepatan ya, ini untuk jarak. Nah ini sekarang kita tuh untuk rumus yang ketiga itu yaitu dimana rumus kecepatan dalam gerak lurus beraturan tapi dalam fungsi jarak. Jadi maksudnya di dalam rumus kecepatan itu ada variabel S-nya maksudnya. Gitu maksudnya ada variabel S. Jadi ya. Nah, jadi untuk rumus yang ketiga ini ya langsung saja ya. Jadi dia tuh gabungan daripada kedua rumus ini. Nah, menghasilkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS.
Oke. Jadi maksudnya adalah ini adalah rumus tentang kecepatan ya pada GLBB, tapi ada variabel S-nya sebagai fungsi jarak. Nah, jadi yang ini adalah rumus kecepatan ya. Ini kecepatan. Ini adalah rumus jarak. Oke. Oke, ingat aja itu. Kecepatan VT sama dengan V0 tambah AT. Untuk jarak S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Oke. Dan ini adalah rumus kecepatan dalam fungsi jarak. Oke. Rumus kecepatan dalam fungsi jarak. Jadi ada 3 rumusnya. VT sama dengan V0 tambah AT. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Oke. Baik teman-teman, ini ya untuk GLBB. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dan terima kasih.